Pengertian profesi dan bisnis. Yang pertama, pengertian profesi. Profesi merupakan suatu pekerjaan yang menuntut keahlian khusus, pendidikan tertentu, serta memiliki standar dan kode etik yang harus dipatuhi oleh para anggotanya. Seseorang yang menjalankan profesi biasanya memiliki tanggung jawab besar terhadap masyarakat karena pekerjaannya berkaitan dengan kepercayaan publik. Contoh profesinya antara lain dokter, pengacara, guru, dan akuntan. Pengertian bisnis. Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau organisasi untuk menghasilkan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus memperhatikan etika, tanggung jawab sosial, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku agar kegiatan usaha dapat berjalan secara berkelanjutan. Bisnis yang dijalankan secara etis akan meningkatkan kepercayaan konsumen, investor, dan masyarakat. Baik, perkenalkan saya Sabita Amelia dan NPM akhir 126. Izinkan saya di sini untuk menjelaskan tentang pengantar kode etik dan etika kerja. Secara garis besar, kode etik dan etika kerja merupakan fondasi yang memastikan sebuah organisasi berfungsi dengan sehat dan profesional. Yang dimana pengertian dari kode etik sendiri adalah himpunan regulasi tertulis yang berfungsi sebagai standar baku perilaku. Jika etika kerja berasal dari nurani, kode etik berasal dari kebijakan institusi agar tercipta keseragaman sikap di lapangan. Kemudian pengertian dari etika kerja sendiri merupakan cerminan dari prinsip pribadi seseorang dalam memandang pekerjaan. Ini adalah roh atau motivasi internal yang membuat kita bekerja dengan sungguh-sungguh meski tanpa pengawasan. Baik, selanjutnya, seseorang yang dianggap memiliki etika kerja unggul biasanya menonjol dalam 4 hal. Yang pertama ada kejujuran atau integritas, yang dimana selarasnya perkataan dengan perbuatan. Kemudian yang kedua adalah tanggung jawab, dimana dia berani mengambil konsekuensi atas setiap tindakan dan hasil kerja. Kemudian yang ketiga yaitu kualitas atau excellence, dimana keinginan untuk selalu memberikan hasil yang terbaik, bukan sekedar yang penting selesai. Kemudian yang terakhir atau yang keempat yaitu kerjasama, di mana ia dapat menghargai rekan sejawatnya demi mencapai tujuan kolektif. Kemudian mengapa organisasi sangat disiplin dalam menerapkan kode etik? Yang pertama, karena sebagai penyaring konflik, di mana itu akan membantu karyawan untuk mengambil keputusan saat terjadi benturan kepentingan. Kemudian yang kedua itu sebagai pelindung institusi, di mana ini akan memitigasi risiko hukum dan menjaga nama baik perusahaan di mata publik. Kemudian yang ketiga yaitu keadilan, di mana ini akan menjamin bahwa setiap anggota organisasi diperlakukan dan dituntut dengan standar yang sama tanpa tebang pilih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Halimatus Sadia dengan NPM 25013010088. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kode etik akuntan. Kode etik akuntan merupakan pedoman perilaku yang harus dipatuhi oleh setiap akuntan dalam menjalankan profesinya. Kode etik ini penting karena laporan akuntansi tidak hanya digunakan oleh manajemen perusahaan, tetapi juga oleh pihak lain seperti investor, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, akuntan harus bekerja secara profesional dan berpegang teguh pada nilai etika agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya. Terdapat beberapa standar perilaku etis dalam profesi akuntan manajemen, yaitu kompetensi, kerahasiaan, integritas, dan objektivitas. Pada bagian ini, saya akan fokus menjelaskan dua prinsip, yaitu integritas dan objektivitas. Baik, selanjutnya yaitu integritas. Prinsip pertama adalah integritas. Integritas berarti seseorang akuntan harus memiliki sikap jujur, tegas, dan konsisten dalam menjalankan pekerjaannya. Seorang akuntan harus menyampaikan informasi keuangan secara benar tanpa memanipulasi data atau menyembunyikan fakta penting. Hal ini penting karena laporan keuangan akan digunakan oleh berbagai pihak untuk pengambilan keputusan. Selain itu, akuntan juga tidak boleh mudah terpengaruh oleh tekanan dari pihak tertentu yang ingin mengubah laporan keuangan demi kepentingan pribadi. Dengan adanya integritas yang tinggi, laporan keuangan dapat mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya dan tetap dipercaya oleh para pemangku kepentingan.
Selanjutnya yaitu ada objektivitas. Prinsip berikutnya adalah objektivitas. Objektivitas berarti seseorang akuntan harus bersikap netral, tidak memihak, dan bebas dari konflik kepentingan dalam menjalankan tugasnya. Dalam menyusun laporan atau memberikan penilaian, akuntan harus berpegang pada fakta, data, dan bukti yang ada. Akuntan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun tekanan dari pihak tertentu. Dengan menjaga prinsip objektivitas, laporan keuangan dapat disajikan secara adil, akurat, dan dapat diandalkan. Hal ini sangat penting agar informasi keuangan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh beberapa pihak. Perkenalkan, nama saya Imratus Soleha, NPM 250 130 10 106. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kode etik akuntan yang berkaitan dengan kompetensi dan kehati-hatian. Nah, yang pertama ada kompetensi. Nah, kompetensi ini berarti seorang akuntan itu harus memiliki pengetahuan dan keahlian profesional yang memadai ketika memberikan jasa kepada klien. Dalam menjalankan pekerjaannya, akuntan itu harus menerapkan pengetahuan dan keterampilannya secara tepat. Selain itu, akuntan juga harus mengikuti perkembangan dalam bidang teknis, profesional, bisnis, serta teknologi yang relevan agar kemampuan yang dimiliki tetap berkembang dan sesuai dengan kebutuhan profesi. Yang kedua adalah kehati-hatian profesional. Nah, jadi kehati-hatian ini berarti akuntan itu menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Akuntan harus bekerja secara teliti, cermat, dan sesuai dengan persyaratan penugasan yang diberikan. Selain itu, pekerjaan juga harus dilakukan secara tepat waktu agar hasil pekerjaan tetap berkualitas dan dapat dipercaya. Dengan adanya kompetensi dan kehati-hatian, seorang akuntan diharapkan dapat memberikan layanan yang profesional serta menjaga kepercayaan klien dan masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai kode etik akuntan yang berkaitan dengan kerahasiaan dan perilaku profesional. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Raditya Yustisia dengan NPM terakhir 089. Yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu yaitu kerahasiaan. Jadi kerahasiaan itu adalah praktisi akuntansi manajemen dan juga manajemen keuangan yang mempunyai tanggung jawab untuk menahan diri dalam membeberkan informasi rahasia yang diperoleh dari menjalankan tugas yang sesuai dengan dua hal. Yang pertama adalah kewenangannya, yaitu kecuali ya diwajibkan secara hukum untuk membeberkannya. Jadi memberitahu kepada bawahan menyangkut kerahasiaan informasi yang mereka ketahui dalam menjalankan tugas mereka dan memantau kegiatan mereka untuk memastikan kerahasiaannya. Lalu yang kedua itu adalah menahan diri dari keinginan untuk menggunakan atau menggunakan informasi rahasia yang diperoleh dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan yang gak etis atau melawan hukum, baik itu secara pribadi ataupun melalui pihak ketiga. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai perilaku profesional. Jadi di sini saya mengambil dari buku Kode Etik Akuntan Indonesia yang diterbitkan oleh IAI. Jadi dalam buku tersebut disebutkan bahwa prinsip perilaku profesional akuntan itu mewajibkan setiap akuntan profesional untuk mematuhi kepatuhan hukum dan peraturan yang berlaku serta menghindari perilaku yang akuntan profesional itu seharusnya tahu mendapat mengurangi kepercayaan pada profesinya. Nah, dalam memasarkan dan juga mempromosikan dirinya dari pekerjaannya, akuntan profesional itu dilarang mencemarkan nama baik profesi tersebut. Akuntan profesional yang bersikap jujur dan dapat dipercaya itu nggak melakukan satu, mengakui secara berlebihan mengenai jasa yang ditawarkan, kualifikasi yang dimiliki, atau pengalaman yang diperoleh. Lalu yang kedua itu membuat referensi yang meremehkan atau membuat perbandingan tanpa bukti terhadap pekerjaan pihak terhadap pekerjaan pihak yang lain gitu.